Assalamualaikum, hai para pejuang dapur dan juga pejuang cuan. Ayo sharing cerita nih, di sini siapa yang masih menolak orderan yang ada request kue tradisional yang satu ini, apem dan pasung. Tapi sebelumnya, sebelum kita cerita lebih lanjut, saling support dulu dengan cara like and subscribe di YouTube channel Emi Resna Saja. Ini adalah kanal berisi tutorial masak, ide usaha dan juga sharing inspirasi. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya ya. Buat teman-teman yang belum tahu, satu adonan itu bisa untuk dua jenis kue, yaitu apem dan pasungnya. Yang pink ini adalah pasung, yang putih itu adalah apemnya gitu ya. Nah, di sini juga saya sengaja membuat dua versi adonan, masing-masing saya bikin setengah resep gitu ya. Nanti saya akan tuliskan di description box. Pertama kita siapin dulu untuk adonan biangnya, ini kita diamkan sekitar 5-10 menit. Kemudian di mangkok terpisah kita aduk, campur rata aja pakai whisker. Ini tape, gula pasir dan juga telur. Kemudian kita tambahkan santan yang sudah direbus sebentar, posisi agak hangat gitu ya. Kalau sudah, kita aduk-aduk, masukkan yang tadi adonan biangnya, aduk rata lagi, baru campurkan untuk tepung tambahannya ya. Ini ada kombinasi tepung beras, tepung tapioka dan juga terigu. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam gelas ukur yang berbeda gitu ya, supaya mudah menuangnya. Satunya saya beri warna pink, satunya tidak pakai pewarna. Tutup rapat dan diamkan kurang lebih 1 jam ya. Nah, yang ini adalah versi kedua sebagai pembanding aja teman-teman gitu ya, untuk referensi real kayak gitu. Yang pertama adalah kita hangatkan dulu santan, tapi ini saya tambahkan daun pandannya gitu ya. Kemudian kita siapkan untuk biangnya. Ini ada gula, terigu dan juga ragi. Tambahkan air, terus diaduk-aduk. Yang penting dia masih berbuih, yang menandakan raginya masih aktif. Diamkan dulu kurang lebih 5-10 menit. Kita aduk dulu tape, gula pasir dan juga telur gitu ya. Prinsipnya kalau teman-teman bikin hanya setengah resep kayak gini, pakai whisker bisa. Tapi kalau adonannya cukup banyak, sebaiknya pakai mixer ya. Nah, kalau sudah, kita tambahkan yang tadi biang yang sudah kita buat, kita campurkan ke dalam adonan ini. Terus kita aduk seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita tambahkan selang-seling ya, antara santan yang hangat dengan campuran tepung. Ada tapioka, tepung beras dan juga tepung terigu. Campurkan bertahap ya, sepertiga dulu. Terus diaduk, ratakan lagi, terus nanti tambahkan lagi, aduk lagi, ratakan lagi. Kurang lebih seperti itu, lakukan sampai habis ya. Nah, adonannya nanti akan jadinya kurang lebih seperti ini. Jangan lupa untuk menambahkan sedikit garam karena kita pakai ragi gitu kan ya. Aduk lagi, terus kita akan siapkan 2 gelas ukur supaya nanti mudah untuk menuangnya. Nah, ini dia, saya bagi 2 ya, satu nanti untuk adonan pasungnya, satunya untuk adonan apem. Kalau suka untuk yang adonan pasung supaya ada kombinasi warna yang menarik gitu ya, ketika nanti ditata bisa ditambahkan pewarna merah muda atau pink, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Terus kalau sudah, tinggal kita tutup. Ini saya hanya pakai plastik seperti ini, dikasih karet gitu ya. Terus kita biarkan kurang lebih 1 jam ya. Oke, sambil menunggu, sekarang kita akan siapkan untuk kerucut pembungkus dari pasungnya. Nah, teman-teman jangan lupa kalau untuk daun pisang yang dipakai untuk pasung ini, bagian yang tebel itu jangan digunting ya. Jadi jangan dirapiin, itu dia untuk membantu menahan supaya bentuknya lebih kokoh kayak gitu. Nah, ini kita mungkin butuh sekitar 6-7 kerucut gitu ya. Nah, usahakan teman-teman tetap pakai tusuk dari lidi kayak gitu daripada pakai stapler gitu kan. Kalau sudah, rapikan aja atasnya. Terus jangan lupa kita tetap butuh penahan. Nah, penahannya ini supaya kerucutnya tetap bisa tegak, itu saya pakai irisan daun pisang yang diiris tipis-tipis kayak gitu, supaya bisa kayak gini nih. Semoga nggak maksudnya ya. Nah, kita sambil nunggu air kukusannya mendidih. Kalau sudah, kita bisa masukkan cetakan ini, kerucut ini, lalu kita mulai tuang adonannya. Kurang lebih waktunya itu sekitar 20 menit sejak dimasukkan ke dalam kukusan ya. Jangan lupa ditutup. Lanjut ya, yang ini saya spill untuk cetakan apemnya. Ini saya beli di Tokopedia.
Ini ukurannya 6 cm. Kalau teman-teman mau bikin yang agak gede itu lebih bagus, coba cari yang 7,5 cm gitu ya. Bahannya dari besi cor. Memang ini tidak lengket sama sekali dan sangat praktis penggunaannya. Di dalam satu paket itu sudah termasuk ada sutilnya. Ini sutil namanya ya. Ini untuk ngambil ketika udah jadi apem kayak gitu. Terus juga udah dapet kayak kuasnya gitu untuk ngolesin. Kayak misalnya kita butuh margarin ya boleh dioles pakai kuas itu gitu ya. Oke, langsung kita cobain. Ini kita tuang adonannya. Pastikan dulu panas ya untuk cetakannya ini. Nah, ini percobaan pertama itu saya ngisinya sekitar 3/4. Terus di tengah proses, ketika dia udah setengah matang, itu saya tambahkan irisan daun pandan. Nah, kayak gini supaya aromanya enak gitu ya. Tapi kata mama saya, tahu nggak, ngapain sih pakai daun pandan, ngeribetin pas dimakan, katanya gitu. Jadi akhirnya saya bikin praktek 2 kali supaya satunya tuh nggak pakai irisan pandan gitu ceritanya ya teman-teman. Nah, ini tadi saya bilang ya, karena isinya hanya 3/4 jadinya kurang tinggi menurut saya. Terus yang di percobaan kedua saya bikin yang versi lebih tinggi gitu ya. Dan saya balik dan saya panggang juga nih. Jadi 2 sisi dipanggang semua, hasilnya seperti ini kurang lebih. Cakep ya. Pengen tahu dalamnya kayak apa, boleh. Ini dia saya spill dalamnya. Enak banget nih, apalagi kalau masih hangat-hangat. Pokoknya enak banget. Gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk yang pertama yang pasung udah matang juga seperti ini bentuknya. Dalamnya juga ini enak sekali. Pokoknya recommended lah untuk resepnya. Nah, menuju ke finishing versi kedua, ini sebenarnya nggak ada bedanya. Saya hanya berusaha memastikan kerucutnya itu lebih tegak gitu ya. Nah, ini saya masukkan. Ini juga posisi airnya sudah mendidih di dalam kukusan. Terus kita masukkan adonannya. Nah, yang kedua ini saya buat adonannya tuh kayak lebih penuh gitu kan, karena dia jadi lebih gede gitu. Lakukan sampai habis dan segera ditutup, kurang lebih 20 menit ya. Nah, ini yang versi kedua untuk proses finishing apemnya. Ini saya isi adonannya tuh sampai penuh gitu ya. Jangan takut melebar, nanti kita bisa rapikan gitu ya teman-teman. Terus di sini yang kedua saya tidak pakai irisan daun pandan karena titah dari mama adalah nggak usah dikasih daun pandan, ngeribetin ngeribetin pas makan gitu. Oh ya, yang tampil barusan itu adalah tutup aslinya gitu ya. Jadi kan nggak kelihatan, makanya saya tadi ganti pakai tutup panci yang dari kaca gitu ya. Oke, kalau sudah nanti kita akan balik supaya matang di 2 sisinya. Jadi pastikan dulu yang bagian ini agak-agak sudah kering atau 3/4 matang gitu ya. Kalau udah tinggal kita balik supaya lebih matang di kedua sisinya. Saya sebenarnya lebih suka gosong sih gara-garanya itu. Biar lebih yakin aja, biar lebih mantep. Nah, kelihatan dari sini ya, jadi yang adonan diisi penuh ini jadinya tuh lebih bagus karena lebih tinggi. Jadi kayak meskipun mini tapi menarik gitu ya. Nah, ini tinggal kita tunggu aja sampai matang. Nanti kalau sudah ini saya pakai bantuan garpu supaya memudahkan pengambilannya. Kita lihat nih. Cakep banget. Cakep ya? Cakep dong, harus cakep. Kan mau dijual, ya kan? Kalau kira-kira belum matang, udah taruh aja sebentar, paling hanya semenit udah bakalan matang semua gitu kan. Nah, kita coba lihat lagi. Ini ya. Aduh, enaknya. Terus tau nggak sih, Mas Ganteng tuh begitu matang langsung habis 2, habis 3. Saya bilang, aduh jangan dulu dong, ini kan belum dipoto. Gitu ya. Ini yang masih hangat-hangat, kalau dibuka aduh enak banget, aromanya enak, rasanya juga enak banget. Nanti untuk resepnya saya akan tuliskan keterangan di description box, jadi teman-teman bisa pilih mau pakai yang versi yang mana gitu ya. Sama-sama enak. Nah, udah 20 menit waktunya ngecek pasung. Udah matang apa belum ya? Wah, ternyata udah nih teman-teman, cakep banget dan aromanya tuh wangi, ada kombinasi dari aroma daun pisangnya. Nah, ini dia apem dan pasung yang biasa kita dapatkan di acara-acara selamatan atau mungkin nasi kotak yang zaman-zaman dulu lah gitu kan. Tetap bertahan sampai sekarang karena ini termasuk salah satu jajanan tradisional yang legend banget. So, ini dia, kalau mau dikemas tinggal teman-teman tambahkan sesuai request pemesan ya. Bisa isinya apem, pasung, dan juga pisang. Dikemas mika seperti ini, biasanya ini ditaruh di barengan sama nasi kotak atau nasi bancaan atau sego bancaannya gitu ya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini dan sampai ketemu lagi. Selamat mencoba bikin snack legend apem pasung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.